Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Seorang pria diduga pengidap gangguan jiwa di Pacitan, Jawa Timur menganiaya 7 tetangganya menggunakan senjata tajam. Nah, pemirsa, ini ketujuh korban dianiaya saat sedang menjenguk pelaku di rumahnya, namun pelaku tiba-tiba mengamuk. Sambil memegang senjata tajam, Eko Arman Afrianto alias Slamet, warga desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur, bersembunyi di dalam kamarnya. Ia baru saja menganiaya 7 orang tetangganya dengan senjata tajam yang masih ia genggam. Sajam di sampingnya. Puluhan warga mengepung rumahnya, kemudian beramai-ramai menangkap pelaku. Warga yang emosi kemudian menganiaya pelaku. Usai dianiaya, pelaku diikat dan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun penganiayaan yang dilakukan pelaku bermula saat 7 korban yang terdiri dari 6 perempuan dan 1 laki-laki menjenguk pelaku. Pelaku diketahui tengah mengalami depresi berat. Namun saat dijenguk, pelaku malah mengamuk dan membacok ke-7 korbannya. Penganiayaan yang mengakibatkan 7 korban luka-luka. Kemudian untuk pelaku atas nama Slamet 25 tahun dan saat ini untuk pelaku sudah diamankan di Mapolsek Ngadirojo. Atas peristiwa ini kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku, 7 korban terluka parah dan 5 diantaranya masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada polisi yang menetapkan seorang mantan pegawai Basnas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Ya, tersangka diduga melakukan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Basnas Jawa Barat buka suara terkait ex-pegawainya yang dijadikan tersangka usai mengungkap kasus korupsi di Basnas Jawa Barat. Ya, pemirsa, ini Basnas Jabar menyebut pemecatan tersangka murni karena rasionalisasi lembaga dan dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Sama sekali tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Triyanto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023, ya, dan bukan karena dia melaporkan. Karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor. Dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima diberhentikan, nggak terima di PHK, dia mulailah mengorek-ngorek. Gitu ya, itu satu. Jadi itu fakta yang sebenarnya begitu. Buktinya ada jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Ya, pemirsa, ini umur tidak menjadi batasan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah haji. Ya, hal ini terbukti dari salah satu jemaah asal Pamekasan, Jawa Timur yang berusia 104 tahun. Inilah Marhamah, jemaah calon haji tertua embarkasi Surabaya berusia 104 tahun asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Marhamah tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya didampingi anak ke-8-nya, Ayamah. Meskipun sudah berusia 104 tahun, namun fisiknya masih terlihat sehat dan bugar. Wanita kelahiran tahun 1921 ini nantinya akan menjalani rangkaian ibadah dengan pendampingan dan tanpa kursi roda. Didampingi, tapi tidak pakai kursi roda. Alhamdulillah sehat. Yang tertua asal dari Pamekasan kloter 95. Usianya? Usianya 104. Ini sejauh ini yang menjadi yang tertua yang diberangkatkan embarkasi Surabaya, Pak? Untuk periode saat ini. Jawa Timur lah? Jawa Timur. Pasalnya pola hidup dan makan makanan sehat menjadi kunci kesehatan Marhamah agar tetap sehat dan bugar serta berumur panjang. Usai penantian panjangnya, Marhamah akan segera menunaikan rukun Islam yang kelima melalui Bandara Internasional Juanda. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kementerian Agama mengimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat termasuk mengurangi pelaksanaan umrah sunnah berulang jelang puncak ibadah haji nanti. Ya, hal itu karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Panas banget tuh ya. Menjelang puncak haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan imbauan penting kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia dengan membatasi kegiatan yang berpotensi menguras tenaga. Hal ini ditekankan karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrim yang mengintai, persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama kelancaran ibadah haji tahun ini untuk mencegah resiko heat stroke atau serangan panas yang berakibat fatal. Ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum hari hanya ya. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kirim Amirul Hajj yang bertugas memimpin ibadah haji jemaah Indonesia di Arab Saudi dan sebanyak 482 kloter jemaah haji asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Iriansyah Wahyudi, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Taif, Arab Saudi untuk pertama kalinya menerima jemaah haji khusus Indonesia. Ya, pemirsa, sebanyak 44 jemaah haji khusus dari Indonesia tiba di Bandara Taif, Arab Saudi, Rabu waktu Arab Saudi. Sebanyak 44 jemaah haji khusus Indonesia berasal dari 3 biro perjalanan haji khusus tiba di Bandara Taif, Arab Saudi. Petugas haji pun memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji khusus berjalan dengan baik. Ini merupakan kedatangan perdana jemaah haji khusus melalui Bandara Taif untuk musim haji tahun ini agar memberikan jalur yang lebih efisien menuju Mekah. Dengan mendarat di Bandara Taif, jemaah lebih dimudahkan untuk mengenakan ihram dan mikot di Kornul Manazil. Hal itu berbeda dengan jemaah yang mendarat di Bandara Jeddah yang mewajibkan penggunaan ihram sedari embarkasi. Hingga Rabu waktu Arab Saudi, total jemaah haji khusus yang mendarat di Arab Saudi berjumlah 10.654 orang. Sebelumnya, mereka datang melalui 2 bandara berbeda, yakni Jeddah dan Madinah. Dari Taif, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, PSSI memastikan Eleanor Renders batal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Tiongkok dan juga Jepang. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayu Today akan segera kembali.